Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, bertemu lagi dengan Bu Hanti dalam pelajaran IPA. Oke, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam kondisi baik dan kondisi yang sehat ya nak, yang pastinya selalu semangat dalam memulai pembelajaran. Oke, hari ini kita akan melanjutkan pembahasan materi kita masih pada bab getaran dan gelombang ya. Oke. Sebelum Ibu lanjutkan tentang gelombang, Ibu ingin review dulu. Pada materi sebelumnya, kalian sudah pernah membahas tentang bandul. Ya, itu ada gambar bandul di tengah, ada bandul yang bergerak dari posisi AO ke B ya, AOB, lalu dia kembali lagi. Nah, jadi suatu benda yang dikatakan dia itu bergetar adalah apabila benda tersebut bergerak bolak-balik dari posisi awal dan kembali lagi ke posisinya. Nah, jadi di situ sudah pernah kita pelajari ya, ini hanya review, yaitu getaran pada bandul dikatakan satu getaran apabila menempuh jarak dari A ke O, ke B, ke O, dan ke A. Jadi dari A kembali lagi ke A. Oke, apakah harus dari A? Tidak, bisa saja dari B. Ya, jadi kalau dari B gimana? Berarti B ke O, ke A, ke O, ke B lagi. Intinya satu getaran itu adalah gerakan bolak-balik dari posisi awal ke posisi awal lagi ya. Nah, maka bagaimana jika getaran tersebut dikatakan setengah getaran? Nah, getaran dikatakan setengah getaran apabila dia bergerak dari A ke O ke B, setengahnya dari yang tadi ya. Lalu seperempat getaran apabila dari A ke O. Dan pada pertemuan sebelumnya pula kalian telah membahas tentang periode getaran dan frekuensi getaran. Ya, di situ ada rumus T besar sama dengan T per N. Dan F sama dengan N per T, di mana F adalah frekuensi getaran dengan satuan Hertz, T adalah periode getaran dengan satuan sekon, N adalah banyaknya getaran, T kecil adalah waktu dengan satuan sekon. Nah, di situ sudah Ibu berikan bantuan ya, ada segitiga, di mana kalian bisa menjadikan segitiga itu sebagai bantuan. Misal, kalian ingin mencari rumus frekuensi, maka F-nya ditutup yang ada di segitiga itu. Maka rumus frekuensi adalah N dibagi T. Lalu kalau mau nyari T kecil gimana? Jika diketahui frekuensi dan banyaknya getaran, tutup T kecilnya. Ya, ditutup nih T kecilnya nih. Oke, jadi kalau seandainya kamu mau cari T kecil, tutup T kecilnya. Maka jadi tinggal N dibagi F. Ya, sama kalau kamu mau cari misalnya periode T besar, tutup T besar. Maka jadinya T per N. Ya. Lalu kalau seandainya mau cari N gimana di F? Nah, berarti ini ditutup. Maka rumusnya adalah F dikali dengan T. Begitupun juga ya. Jadi intinya segitiga itu untuk membantu kalian. Ibu yakin kalian sudah paham ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, ini ada contoh soal. Ini sudah pernah kita pelajari ya. Sebuah bandul bergerak bolak-balik selama 2 menit ya. Bandul bergerak selama 2 menit. Di sini 2 menit. Sebanyak 60 getaran. Tentukan periode dan frekuensinya. Apa yang diketahui? Oh, yang diketahui adalah T. T-nya 2 menit. Apakah satuannya tadi di depan di rumus itu adalah menit? Tidak. Satuannya adalah sekon. Maka kamu harus tulis dulu T sama dengan 2 menit sama dengan 120 sekon. Artinya dikalikan 60 sekon ya. Lalu N, banyaknya getaran. N-nya adalah 60. Tadi rumus F apa? F adalah N per T. N dibagi T, maka 60 dibagi 120 adalah 0,5 Hz.
Lalu periode itu T besar ya, jadi jangan kebalik antara waktu dengan periode. Ingat-ingat, meskipun satuannya sama, periode adalah T besar simbolnya. T kecil untuk waktu. Nah, T besar adalah T per N. Maka 120 dibagi 60 adalah 2 sekon. Jadi, frekuensi dari getaran bandul tersebut adalah 0,5 Hz dan periode dari getaran bandul tersebut adalah 2 sekon. Ya, yang mana artinya benda tersebut bergerak satu getaran itu selama 2 sekon dan 1 detik selama 0,5 getaran. Oke? Kita lanjutkan. Ya. Nah, sekarang kita masuk ke materi gelombang. Ini juga kalian sudah mulai membaca ya pada pertemuan-pertemuan sebelumnya, di mana gelombang itu adalah getaran yang merambat. Jadi ketika kita melihat suatu getaran dan dia merambat, kalian pernah nggak melihat gelombang air? Misal saat hujan ada genangan, lalu saat air itu jatuh di genangan tersebut, maka akan terbentuk riak-riak. Ya, riak itu dia akan ibaratnya dia akan membentuk lingkaran-lingkaran dan gak cuma sekali. Ya, itu namanya adalah getaran yang merambat. Ya, bergetar dan getarannya itu merambat gitu. Lalu gelombang itu memiliki beberapa macam. Ada yang berdasarkan arah rambatannya. Ingat-ingat, arah rambatan dibagi jadi 2. Ada gelombang transversal dan ada gelombang longitudinal. Di mana gelombang transversal dia tegak lurus arah rambatnya dengan arah geraknya. Jadi gimana? Kan arah rambatnya itu ke arah sini misalnya. Tapi dia itu harus melewati dulu nih, naik ke atas, ke bawah, ke atas. Nah, jadi dia itu gerakannya adalah tegak lurus ya. Kalau si longitudinal dia searah. Ya, arahnya rambatnya ke sana, maka arah gerakannya juga ke arah sana. Gitu. Oke? Nah, kalau gelombang longitudinal itu bentuknya seperti selingki ya, atau seperti per. Tapi itu kalau gelombang itu tidak kasat mata, untuk kita tidak bisa kita lihat ya, tapi bisa kita rasakan. Contohnya apa? Seperti suara, bunyi. Kita nggak, apakah kita bisa berbicara jika tanpa ada gelombang yang merambat? Merambat ke mana? Merambat ke udara. Nah, ini kita bahas nih. Jadi, ada lagi gelombang berdasarkan medium perantaranya, yaitu ada gelombang mekanik yang tidak memerlukan medium perantara, dan ada gelombang elektromagnetik yang membutuhkan gelombang perantara. Contohnya gelombang elektromagnetik apa? Yaitu gelombang bunyi. Kenapa? Karena kita memerlukan udara, atau mediumnya itu adalah udara, medium perantaranya untuk bisa berkomunikasi. Jika pada ruang hampa, maka kita tidak bisa berkomunikasi satu sama lain karena tidak ada perantaranya. Sedangkan gelombang mekanik contohnya adalah gelombang cahaya. Dia tidak memerlukan perantara. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, bagian-bagian dari gelombang transversal. Jadi gelombang transversal itu punya bagian. Nah, bagiannya apa? Ini dia nih, punya ujung simpul. Warnanya Ibu ganti ya. Nih. Ini punya simpul ya di sini. Ini namanya simpul, di sini juga ada simpul. Oke. Lalu ada yang namanya amplitudo. Amplitudo adalah simpangan terjauh. Ya, jadi kalau simpangan terjauh itu pas di puncak bukit atau pas di puncak lembah. Kan kemarin kalian sudah mengetahui itu pengertian dari lembah pada gelombang ya, lembah gelombang, terus habis itu bukit gelombang. Nah, jadi si bukit itu nih, jadi dikatakan bukit itu adalah ketika dia bergerak ini ke atas nih, membentuk seperti bukit. Lalu lembah itu saat dia bergeraknya yang ke bawah. Ya. Oke.
Nah, amplitudo tadi simpangan terjauh. Nah, ini ada panjang satu gelombang atau lambda. Dia kalau disimbolkan begini tulisannya. Sebentar. Lambda. Mirip seperti pi pada matematika tapi agak berbeda ya, lambda. Oke. Nah, panjang satu gelombang itu adalah apabila dia terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Itu panjang satu gelombang. Ya, satu bukit dan satu lembah, ingat-ingat. Oke, kita lanjutkan lagi. Nah, ini dia adalah kita belajar yang selanjutnya, mencari banyaknya gelombang transversal. Sama kayak pada bandul tadi, kalian sudah belajar tentang banyaknya getaran pada bandul, maka sekarang kita akan belajar banyaknya gelombang pada gelombang transversal. Nah, tadi di slide sebelumnya Ibu sudah menjelaskan bahwa panjang satu gelombang yaitu terdiri dari satu lembah dan satu bukit. Artinya panjang satu gelombang itu terdiri dari misalnya dari A ke B sampai E. Ya. Jadi satu lembah satu bukit atau satu bukit satu lembah itu adalah panjang gelombang. Kalau seandainya Bu, kalau misalnya dari C ke G, oke. Dari C ke G, ya itu juga panjang satu gelombang ya. Oke, paham ya? Jadi satu lembah satu bukit. Lalu kalau dari A ke E itu adalah satu bukit, maka 3/4 gelombang itu adalah dari A ke D. Ini kamu anggap aja setengah sampai C nih ya, setengah gelombang sampai C. Kalau tadi sampai E ini adalah satu gelombang, maka sampai C ini adalah setengah gelombang. Kalau 3/4 berarti tambah lagi seperempatnya. Berarti sampai D itu 3/4. Ya, kalau sampai A sampai C ini adalah setengah. Lalu bagaimana kalau misalnya 1/4 gelombang, yaitu tadi dari ujung simpul ke lembah atau dari ujung simpul ke bukit. Jadi bisa AB, bisa CD, ya, bisa EF. Nah, itu adalah 1/4 gelombang. Paham ya? Itu clue-nya. Nah, sekarang kita lanjutkan materinya. Kita lanjutkan yaitu adalah periode dan frekuensi gelombang. Jadi bukan hanya pada getaran yang punya periode dan frekuensi, ternyata gelombang juga memiliki periode dan frekuensi. Rumusnya apa? Rumusnya masih sama. Ya, rumusnya masih sama. Apa rumusnya? T besar sama dengan T per N untuk periode. Masih sama seperti tadi. Frekuensi F sama dengan N dibagi T. Jadi di materi ini memang rumusnya tidak begitu banyak, tapi pemahamannya. Jadi kalian harus paham ya, supaya kalian bisa mengerjakan soal-soal latihannya. Nah, sama seperti tadi, ini bisa digunakan sebagai bantuan seketiganya untuk mencari rumusnya jika yang ditanya N atau jika yang ditanya T kecil, ya itu bisa untuk mencarinya. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal. Nah, ini dia contoh soalnya. Yang agak sedikit berbeda adalah kalau sebelumnya di getaran kamu pakainya bandul, sekarang di gelombang pakainya gelombang transversal. Di situ ada soal, perhatikanlah gambar gelombang transversal di atas. Jika suatu gelombang air laut bergerak dari posisi A sampai ke F selama 2,5 sekon, berapakah periode dan frekuensi? Nah, apa sih periode tadi simbolnya? T besar. Apa sih frekuensi? F kecil. Nah, apa sih tadi rumusnya periode? Periode adalah T kecil per N. Kalau frekuensi adalah
N dibagi T kecil. Oke. Di sini ada selama 2,5 sekon, berarti waktu. T kecilnya ada. Apa yang nggak ada? Yang nggak ada adalah N. Berarti kita harus menelaah gambar. Sama seperti pada bandul, sekarang kita telaah gambar gelombangnya. Dari A ke F berapa gelombang? Coba, satu bukit, satu getaran, satu gelombang, satu gelombang adalah terdiri dari satu bukit dan satu lembah. Ya, di sini ada dari A ke C satu lembah sampai ke E satu bukit. Berarti dari A ke E satu getaran, satu gelombang. Nah, jika di sini yang ditanya adalah posisi A sampai F, berarti dari E ke F ini berapa gelombang? 1/4. Berarti 1/4 ya. N-nya adalah 1/4 atau jika kita desimalkan supaya lebih mudah karena di sininya desimal, jadinya 1,25 getaran. Oke. Nah, T-nya 2,5 sekon. Setelah itu tinggal kita masukkan ke rumus. 1,25 dibagi dengan 2,5 yaitu adalah setengah Hertz atau 0,5 Hertz ya. Dan periodenya T besar yaitu T kecil dibagi N sama dengan 2,5 dibagi dengan 1,25 sama dengan 2 sekon. Oke, sampai sini paham nak? Ya, sampai sini paham? Oke. Nah, tugas kalian adalah mencatat penjelasan yang Ibu berikan di buku catatanmu. Yang rapi dicatat, lalu kirimkan kepada Ibu melalui WA. Ya, dipelajari baik-baik dan dipahami baik-baik karena di pertemuan selanjutnya akan ada latihan soal tentang periode dan frekuensi gelombang. Oke? Sekian untuk pembelajaran hari ini. Semoga apa yang Ibu berikan dapat bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.